Jadwal ekstra padat, Sintayong pasang target tinggi di dua ajang berbeda. Sintayong menargetkan timnas Indonesia lolos dalam dua kualifikasi penting dari dua kelompok usia, yakni senior dan U23. Perjuangan timnas U23 sendiri akan dimulai pada akhir pekan ini menghadapi Taiwan U23. Sementara untuk timnas senior akan menghadapi Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia. Dua pertandingan akan dimainkan secara kandang tandang pada 12 dan 17 Oktober. Padatnya jadwal kerja bersama skuad Garuda tidak membuat Sintayong buruk. Pelatih asal Korea Selatan ini pun justru mewajibkan dua kelompok usia timnas Indonesia itu untuk lolos menuju fase selanjutnya. Tahun ini target pertama di bulan Oktober kita lawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu yang harus kita lolos. Kedua, itu September ya, ada kualifikasi Piala Asia U23. Itu kita juga wajib lolos untuk bisa ikut ke Qatar putaran final Piala Asia U23 2024. Jelas Sintayong. Di sisi lain, Sintayong juga baru saja terpilih sebagai pelatih terfavorit di Indonesia Awards 2023. Tentunya, hal ini menandakan bahwa masyarakat telah mempercayai pelatih berusia 52 tahun ini, yakni untuk mengantarkan skuad Garuda terbang tinggi di kancah internasional. Keputusan tegas AFF beri ancaman hukuman berat ke Vietnam. Kepemimpinan wasit di final Piala AFF U23 antara timnas Indonesia U23 kontra Vietnam U23 menjadi sorotan. Bukan hanya wasit, permainan keras Vietnam pun menarik perhatian Wakil Presiden AFF Francisco Geronimo. Sebut saja saat pemain Vietnam U23 Nguyen Hong Phuc melakukan pelanggaran pada Haikal Al-Hafiz. Namun wasit tak mengambil keputusan apapun pada pemain tersebut. Seharusnya tidak boleh terjadi seperti ini, kata Geronimo. Geronimo pun mengakui sudah menginformasikan pada Federasi Vietnam atas pelanggaran tersebut, yakni agar tidak ada lagi kejadian serupa terjadi di kemudian hari. Kita juga sudah informasikan ke pihak Vietnam supaya tidak boleh seperti itu ke depan karena tidak suportif, kata Geronimo. Geronimo sendiri mengakui apa yang dilakukan pemain Vietnam itu bisa saja berakhir fatal seperti cedera atau menyakiti lawan. Jangan kita buat hal-hal yang menyakitkan atau sampai orang lain terluka. Itu makanya kita juga lihat hal itu sebagai pembenahan, kata Geronimo. Media Inggris beri dukungan untuk Elkan Bagot di timnas Indonesia U23. Elkan Bagot kembali mendapatkan panggilan ke skuad Garuda Muda untuk melakoni kualifikasi Piala Asia U23 2024. Manajemen Ipswich Town pun sudah memberikan lampu hijau kepada Elkan Bagot untuk memperkuat Garuda Muda. Selain Elkan Bagot, Sintayong juga memanggil Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Pratama Arhan. Pemanggilan Elkan Bagot tersebut pun menuai reaksi dari media Inggris, yaitu TWTD. Seperti yang diketahui, ini jadi pengalaman perdana pemain blasteran Inggris dan Indonesia tersebut bersama Garuda Muda. Sebelumnya pemain kelahiran kota Bangkok tersebut sudah bermain bersama timnas U19 Indonesia dan timnas senior. Elkan Bagot sendiri sudah melakoni 16 caps bersama timnas Indonesia senior. TWTD menyebut bahwa pemanggilan Elkan Bagot ini berawal dari ambisi Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024. Tentu jalan pertama yang harus dilalui adalah dengan menembus putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Bek tengah Blues, julukan Ipswich Town, Elkan Bagot dipanggil ke skuad timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 di bulan September ini. Bagot 20 tahun sebelumnya telah mencatatkan 16 caps dan mencetak 2 gol bersama timnas Indonesia. Tetapi kali ini dia dimasukkan dalam skuad U23 saat Indonesia berupaya lolos ke putaran final Piala Asia 2024 di Qatar. Kemudian berpotensi ke Olimpiade di Paris dengan 3 besar di Piala Asia U23 2024 bakal lolos ke Prancis 2024. Tulis TWTD. Meski kabar cedera menerpa Elkan Bagot, sang pemain pun tetap dipastikan bakal memperkuat Garuda Muda. Sumbarji mengkonfirmasi bahwa Bagot tidak mengalami gangguan apapun. Sampai detik ini, sampai sore ini, saya cek tidak ada kabar apa-apa soal Elkan Bagot dan belum ada konfirmasi.
semua rencana untuk pemain yang berkarir di luar negeri masih berjalan sesuai rencana. Ujar Sumbarji. Indonesia sendiri belum pernah lolos ke putaran final Piala Asia U23 sejak diadakan untuk kali pertama pada 2013. Di mana langkah Garuda Muda selalu terhenti di babak kualifikasi. Timnas Indonesia U23 sendiri bakal bergabung di grup K kualifikasi Piala Asia 2024 ini, yakni dengan melawan Turkmenistan dan Taiwan. Seluruh pertandingan grup K bakal digelar di Stadion Manahan Solo. Tentu kondisi ini pun menjadi modal besar bagi Garuda Muda untuk lolos ke putaran final di Qatar tahun depan.